Roh Kuduslah yang berperan. Tetapi coba kalau kita baca dari ayat ini, ternyata kalau orang tidak menghidupi Roh Kudus dalam hidupnya, dia tidak bisa menghidupi Yesus dalam hidup. Nah, dibaca dulu aja ayat-ayatnya, mungkin dalam terjemahan biasa dulu. Yohanes 16 ayat yang keempat, pekerjaan penghibur. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Terakhir, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, sekarang terjemahan saya. Yohanes 16 mulai ayat yang keempat. Saya tidak memberitahukan itu kepadamu sejak mulanya, sebab saya masih bersama-sama dengan kalian. Tetapi sekarang saya akan pergi kepada yang mengutus saya. Meskipun begitu tidak seorang pun dari kalian yang bertanya, Bapak mau kemana? Sekarang malah hatimu menjadi sedih, karena saya sudah memberitahukan hal itu kepadamu. Terus terang saja, saya berkata kepadamu, adalah lebih baik buat kalian kalau saya pergi. Sebab kalau saya tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau saya pergi, saya akan menyuruh Dia datang kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menyadarkan dunia bahwa pengertian mereka tentang dosa sudah salah, bahwa pengertian mereka tentang kemauan Allah dan tentang hukuman dari Allah ternyata salah juga. Pendapat mereka tentang dosa sudah salah, sebab mereka tidak percaya kepada saya. Pendapat mereka tentang kepada kemauan Allah sudah salah juga, sebab saya pergi kepada Bapa dan kalian tidak akan melihat saya lagi. Dan pendapat mereka tentang hukuman dari Allah pun sudah salah, sebab penguasa dunia ini sudah dijatuhi hukuman. Banyak lagi yang saya mau katakan kepadamu, tetapi untuk sekarang ini kalian belum cukup kuat untuk menerimanya. Tetapi kalau Roh Allah yang memberitahukan siapa Allah itu datang, Ia akan memimpin kalian untuk mengenal Allah seluruhnya. Ia tidak akan mengatakan apa-apa menurut kemauannya sendiri. Ia akan berbicara hanya mengenai apa yang Ia dengar, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Ia akan memuliakan saya, sebab Ia mengambil dari saya apa yang saya mau katakan. Lalu Ia memberitahukan itu kepadamu.
Semua yang ada pada Bapa adalah kepunyaan saya. Itu sebabnya saya berkata bahwa Roh itu akan mengambil dari saya apa yang saya berikan kepadamu, lalu ia akan memberitahukannya kepadamu. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi perannya Roh Kudus itu, dia itu yang mengatakan apapun kepada kita, baik itu perlakuan, baik itu sesuatu yang berhubungan dengan akhir zaman. Tapi yang jelas, ya tadi dikatakan bahwa semua itu diambil dari Yesus. Apa yang Bapa percayakan kepada Yesus, semuanya itu sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang Roh Kudus, Roh Kudus itu mengatakan sesuatu kepada kita, baik perbuatan, pekerjaan dan sebagainya, itu diambil dari Tuhan Yesus. Dan tujuannya apa? Roh Kudus itu menyaksikan Yesus. Itu yang sebagai satu ciri khas yang harus ada. Kalau orang hanya berbicara tentang dirinya atau manusia di dunia ini aja, bukan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan, itu bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu intinya tujuannya adalah apa? Yesus. Kalaupun tidak bisa mengakui kalau kita mengalahkan iblis melalui kuasa Roh Kudus, ya, itu semuanya sebetulnya yang diambil dari Yesus tadi itu. Ya. Karena Roh Kudus itu akan mempermuliakan, sama seperti yang Yesus katakan, aku tidak mengatakan apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang Bapa katakan kepadaku, yang aku dengar, yang aku terima, itu yang aku katakan. Nah, Roh Kudus juga begitu. Dia tidak akan menyampaikan sesuatu kepada kita, mengatakan sesuatu kepada kita, kalau dia tidak mengambil dari apa yang Bapak katakan kepada Yesus. Jadi urutannya seperti itu. Makanya kalau kita jati dirinya dalam sini adalah Roh Kudus, lalu pemikiran kita banyak tentang menghidupi Yesus, mengkuduskan Yesus dalam hidup kita. Ya. Artinya dia kita khususkan dalam hidup kita. Dan ternyata itu bisa langsung kita alami kalau peran Roh Kudus itu bekerja. Jadi dari diri atau makhluknya. Nah, kalau kita sudah tahu dari itu artinya kan kita lagi. Kalau ada orang mati dibangkitkan, ada yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, kamu berbicara membuat orang bersungkur dan bertobat kepada Tuhan, kepada Yesus, itu karena Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus. Nah, karena Roh Kudus itu yang menyaksikan Yesus, kalau itu ada dalam diri kita, otomatis kita juga akan menjadi saksi-saksi dari Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan penghiburan. Makanya kita di dalam keberhasilan seorang anak Tuhan, yang saya buat dan dirikan ada 3 poin penting yang harus hidup di dalam Roh, berjalan di dalam Roh, dan kalau karena itu itulah semuanya itu petunjuknya dari Yesus. Dia memakai orang-orang yang mewakili Yesus di dunia ini. Jadi orang nggak bisa hanya Yesus ya, tapi dah itu dalam Roh Kudus. Makanya kita bisa lihat orang yang mengandalkan Roh Kudus dalam hidup, cara tentang Yesus, firman tentang Yesus, kuasa tentang Yesus, tapi nggak ada apa-apa. Semua kayak dingin. Karena yang membuat ini menyala, makanya digambarkan seperti api. Dulu pernah
sebelah kanan itu ada 27 kilo. Nanti harus ditunjuk. Ini manualnya jalan suci di situ. Kalau Roh Kudus itu sudah menjadi kehidupan kembali, ya, punya peran dari segala kenyataan yang ada di situ. Tapi kalau ke manusia ya, masih apalagi manusia duniawi yang mengendalikan gereja atau tubuh Kristus lokal yang ada atau tubuh Kristus secara keseluruhan, itu kita menjadi jalan suci yang agamawi. Jadi banyak orang Kristen, banyak gereja, tetapi banyak mereka itu hanya Kristen agamawi. Artinya apa? Yang dibawa peraturan-peraturan dan hukum Taurat. Tapi berapa kali kita bilang kita ini adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Jadi kalau kamu masih melakukan hal-hal yang lama seperti itu, masih di bawah hukum peraturan manusia, kita belum masuk ke dalam pelayan-pelayan perjanjian baru. Ini marwah. Tapi dari ayat-ayat sudah cukup jelas sekali. Untuk itu datang menghibur. Apa saja? Sama yang merasa berbiasa. Terima penolong itu dalam hidup. Nah, sebetulnya Bapak Ibu lengkap, tapi kehidupan kita seperti seorang yatim. Orang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Lahir begitu saja di dunia, keluar dari kelompok. Tapi sebetulnya tidak boleh begitu. Karena kita punya bapak. Kita punya penolong. Penolong siapa? Di Roh Kudus juga ya. Jadi kamu sekali dia jalan pada petang, juga dia bangunan susu. Tapi nggak tahu dari mana ada kesini kemudian tinggal ya. Lampung Solo. Nah, Lampung Solo. Ada Solo yang menyinari rumah ini. Ternyata waktu dalam kegelapannya semua itu jadi kelihatan bagus sekali kita. Seluruh bangunan itu disorot dengan lampu sorot. Dan dia berusaha untuk mencari lampunya di mana dia. Yang dia lihat bangunan itu jadi begitu indah karena lampu dan sorot. Di Roh Kudus juga begitu. Dia seperti lampu sorot yang nggak tahu kehadirannya, terus seperti angin, seperti diumpamakan banyak angin. Tapi terangnya menerangi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Terangnya itu membuat orang lain bisa dibawa kembali kepada Tuhan dan mengalami banyak hal yang jadi marwah inilah dikembalikan pada saudara kita yang kehilangan marwah. Saya percaya kalian sudah selama di sini ini kita tetap hidup di dalamnya, marwah itu tetap. Kita sudah dapat. Tugas kita jangan hanya Roh Kudus yang akan menyaksikan itu, tapi Roh Kudus yang dalam diri kita ini, kita layak menyaksikan. Teman-teman kita, orang yang kita layani di jemaat-jemaat Kristus, mereka ini kehilangan arah karena apa? Seperti tadi itu, kalau kegelapan ini memenuhi bumi, orang berjalan itu kan nggak bisa tahu, dia akan berjalan tanpa arah. Dia akan berjalan dengan meraba-raba. Perlu ada terang.
Ada lampu yang menyoroti, jalan itu menyoroti kehidupan kita. Kita tidak tahu di mana sumbernya, tetapi yang jelas Yesus mengatakan, aku mengirimkan penolong itu. Jadi apa yang Bapa itu katakan kepada aku, Roh Kudus itu mengambil dari Yesus. Teman baru tadi, teman dari anak lebih muda dari Nah, dia mengambilnya itu dari Yesus. Makanya Roh Kudus itu hanya memuliakan Tuhan Yesus, tidak hanya menyaksikan saja, tetapi memuliakan Yesus. Orang-orang yang hidup di dalam Roh, yang berjalan di dalam Roh, yang dipimpin oleh Roh, yang dimuliakan itu bukan diri, bukan organisasinya, bukan manusianya, tetapi siapa? Yesus. Jadi kalau itu adalah kehidupanmu, maka marwah itu sedang ada dalam diri. Nah, mari kita ajak, kita bawa kembali saudara kita yang mungkin sudah tidak lagi memiliki jati diri. Jati diri inilah yang harus kita ada anak mahasiswa dari Papua yang sudah sekarang sudah sadar. Dia bicara sama saya, Pak, berusaha mendengar dari luar biasa, tapi kami tidak pernah mengalaminya. Kami tidak tahu bagaimana apa yang dikatakan seperti satu cerita yang hebat, yang luar biasa, tapi kami tidak mengalami. Bagaimana Bapak saya bisa mungkin kamu sendiri juga akan mengalami sama seperti kesaksiannya Herman. Herman itu dari kecil sudah tahu bagaimana pekerjaan roh yang luar biasa dalam pelayanan kita di LPTC di Jalan Kecil. Dia hanya melihat, mendengar, tapi dia sendiri kali dia berdoa dengan takut pada Tuhan, saya tahu dan melihat, tapi saya harus mengalami sendiri, ya. Saya harus mendapatkan sendiri bahwa kita jadi pencurian api. Dia sudah panggil saya oleh mami didoakan. Dia yang terjemahkan. Jadi dia menerjemahkan saya. Biasanya apa ya? Dia yang terjemahkan, dia yang sumbang. Sumbang itu sampai 4 jam. 4 jam dia dilawat dengan orang lewat, tapi dia tidak sempat. Yesus itu menunjukkan ini. Itu dengan dalam bahasa dengan sebenarnya kalau anak-anak sekarang bisa gerak ini bisa didapatkan hanya si orkes ini harus dan yakin, tetapkan dia harus sembuh dari kembali. Amin.